Welcome back everybody to Neutrality. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Saya Pascal Lotas, dan hari ini saya kembali bersama Dr. Joanna Lei, seorang pengusaha asal Taiwan, eksekutif media, sekaligus mantan anggota parlemen dari partai KMT. Joanna, selamat datang kembali. Joanna, welcome back. Terima kasih, Pascal. Asal dan saya taisi terima kasih juga atas deputi untuk berbicara pada partikel Anda. Yeah, and well, thank you for taking the time. It's quite late. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ini sudah cukup larut malam, tapi kamu masih bersedia melakukan ini. Dan kamu tahu, ini salah satu momen di mana saya benar-benar senang bisa berdiskusi seperti ini. Karena minggu lalu kita mendapat kabar yang sangat baik. Coba saya tunjukkan sebentar di browser saya bahwa Ketua Partai Kuomintang atau KMT, partai dari Taiwan yang sekarang berada di pihak oposisi, tapi dulu merupakan partai yang memimpin pulau itu, bertemu minggu lalu dengan Xi Jinping. Namanya Cheng Li-wen, kalau saya tidak salah sebut. Dan dia bukan presiden Taiwan, bukan apa-apa. Dia hanya pemimpin partai oposisi. Tapi dia tentu saja adalah orang yang, kalau partai KMT menang dalam pemilu tahun 2028, mungkin akan menjadi presiden berikutnya dari Republik Tiongkok, yaitu nama resmi pemerintahan Taiwan. Sejauh yang saya tahu, ini baru ketiga kalinya seorang pemimpin KMT bertemu dengan pemimpin Partai Komunis Tiongkok. Pertama kali terjadi saat perang antara Chiang Kai-shek dan Mao Zedong. Kedua kalinya antara Tuan Xi dan mantan pemimpin partai Anda, Ma Ying-jeou. Dan sekarang, yang ketiga kalinya, dengan dia dalam posisi di luar pemerintahan. Bisa Anda ceritakan bagaimana pertemuan ini bisa terjadi? Bagi saya ini cukup mengejutkan. Bagaimana sebaiknya kita menafsirkan hal ini? Dan bagaimana Anda melihat arah hubungan antara Taiwan dan Tiongkok ke depan? The direction of Taiwan and China going forward. Let me make a couple of small corrections. Izinkan saya membuat beberapa koreksi kecil. Perang saudara adalah peristiwa yang menentukan situasi lintas selat. Tentu saja Anda tahu betul itu terjadi pada tahun 1949. Setelah itu, pertemuan nyata pertama antara pemimpin KMT dan pemimpin Partai Komunis Tiongkok baru terjadi pada tahun 2005, antara Lien Chan dan Hu Jintao. Jadi Hu Jintao bertemu dengan Lien Chan pada tahun 2005. Saat itu, KMT juga merupakan partai oposisi, bukan partai yang berkuasa. Jadi ketika Lien Chan pergi pada tahun 2005, itu sebenarnya membuka pintu bagi pembicaraan langsung antar partai untuk dialog dan negosiasi yang berlanjut selama masa pemerintahan Ma Ying-jeou. Pertemuan besar kedua terjadi pada tahun 2016, tepat sebelum Ma Ying-jeou meninggalkan jabatannya. Right before Ma Ying-jeou left his office. And that was the second time between Ma Ying-jeou and Xi Jinping. Dan itu adalah pertemuan kedua antara Ma Ying-jeou dan Xi Jinping yang berlangsung di Singapura. Itu pertemuan antara presiden dengan presiden, bukan sekadar antara ketua partai dengan ketua partai. Pertemuan ketiga dan keempat dilakukan oleh ketua-ketua lainnya, misalnya Hung Hsiu-chu dan seterusnya. Tapi yang paling penting setelah tahun 2016 jelas adalah pertemuan tahun ini. Yang satu lagi adalah tahun 2015, karena pemilu kami diadakan di awal 2016. Jadi, kali ini, Cheng Li-wen memenangkan kursi ketua KMT dengan membawa visi bahwa hubungan antara MT dan Tiongkok daratan harus diperbarui. Dengan kata lain, ketika DPP terus menuduh KMT tidak setia pada Taiwan, tanda kutip, Cheng Li-wen tidak menghindar dari isu itu. Cheng Li-wen sebenarnya maju dengan platform bahwa kita harus mengembalikan momentum lewat dialog antara KMT dan Tiongkok daratan. Dia berkampanye dengan platform itu dan berhasil memenangkan kursi ketua KMT. Jadi penting sekali bahwa kali ini dia berhasil membangun kembali dukungan inti di sekelilingnya, bahkan sebelum resmi menjabat. Setelah dia menjabat, dia berhasil menyatukan berbagai faksi di dalam partai untuk membentuk koalisi yang kuat. Dia juga telah mengajukan kunjungan ke Tiongkok daratan dan ke Amerika Serikat. Dalam banyak pernyataannya, dia menegaskan bahwa dia seharusnya pergi ke Tiongkok daratan terlebih dahulu sebelum ke Amerika Serikat. Sekarang tampaknya dia akan berada di Amerika Serikat pada bulan Juni.
Jadi bisa kita lihat banyak hal telah terjadi sejak dia mulai menjabat. Ini adalah pertemuan besar pertama sejak pertemuan Lien Chan pada tahun 2005. Kebetulan pada kedua kesempatan itu, Partai KMT bukan partai yang berkuasa. Saat itu kami partai oposisi tapi punya cukup banyak kursi dan posisi yang cukup kuat di Yuan Legislatif. Jadi, setelah pertemuan tahun 2005, ketika saya ikut dalam delegasi dan juga menjabat di Yuan Legislatif, kami berhasil membuka penerbangan langsung dan visa kunjungan dari Tiongkok daratan ke Taiwan. Jadi bahkan sebelum Ma Ying-jeou menjabat pada tahun 2008, kami sudah bisa secara resmi membuka komunikasi dan perjalanan bebas antara masyarakat di kedua sisi selat. Dan menurut saya itu hal yang penting untuk dicatat, karena ada orang yang bilang, dia kan cuma mimpin oposisi, bukan presiden, jadi nggak bisa berbuat banyak. Tapi faktanya waktu itu kami juga bukan partai yang berkuasa. Kami berhasil membuka penerbangan langsung dengan mengubah sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Lintas Selat. Kami juga mengubah cara pesawat bisa mendapatkan izin untuk melintasi Selat Taiwan secara langsung, tanpa harus lewat wilayah ketiga seperti Hong Kong atau Jepang. Dan itu sangat penting karena saat itu kondisinya sama. Ekonomi Taiwan sedang tidak baik. Dengan adanya penerbangan langsung dan visa kunjungan, banyak sekali orang datang ke Taiwan. Pada puncaknya, lebih dari 10 juta orang bepergian melintasi Selat Taiwan, lebih dari 4 juta dari Tiongkok daratan ke Taiwan, baik pelancong maupun wisatawan, dan lebih dari juta dari Taiwan ke Tiongkok daratan. Jadi bisa dibilang masa keemasan hubungan lintas selat. Sekarang kita juga berada dalam situasi yang mirip. Sementara TSMC sedang benar-benar berkembang pesat, pasar saham kita melonjak tinggi. Tapi orang-orang biasa yang tidak bekerja di sektor teknologi atau dunia AI justru sedang kesulitan karena kita tidak punya banyak kegiatan bisnis di dalam negeri. Dengan Zheng Liwen pergi ke Tiongkok daratan, dan Tiongkok daratan mengumumkan 10 kebijakan baru untuk membantu perekonomian lokal tepat setelah dia kembali dari Beijing. Hal itu sekali lagi menunjukkan dukungan yang sangat kuat dari Tiongkok daratan kepada masyarakat Taiwan, sama seperti yang terjadi pada tahun 2005. Jadi, ini benar-benar penting. Dan kami sangat senang karena sekarang ada saluran komunikasi baru yang terbentuk. Namit awates pembatas yang dipasang, agit terus berjalan di jalur perang konfrontasi. Hey, sebentar aja ya, jeda singkat. Soalnya saya baru aja kena ban dari YouTube. Dan meskipun sekarang sudah balik lagi, hal kayak gitu bisa aja terjadi kapanpun. Jadi tolong pertimbangkan untuk berlangganan, bukan cuma di sini, tapi juga di daftar email saya di Substack, di pascalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Ya, maksud saya, Partai KMT itu sebenarnya menjalankan semacam saluran diplomatik kedua dengan daratan Tiongkok. Kan? Terpisah dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan DPP. Dan kita sudah pernah lihat hal itu sebelumnya. Misalnya Ma Ying-jeou. Meskipun dia sudah tidak menjabat, dalam beberapa tahun terakhir, dia juga sering bepergian ke daratan. Waktu itu, dia terutama bertemu dengan pejabat-pejabat pemerintah provinsi setempat dan sebagainya, terutama di seberang selat. Tapi, apakah ini, bagaimana seharusnya kita menafsirkan hal ini? Apakah ini semacam ya, lagi-lagi diplomasi jalur kedua? Dan tahu nggak, saya cukup terkejut dia bisa bertemu dengan Xi Jinping. Maksud saya, dia itu presiden Tiongkok, dan dia setuju untuk bertemu dengan ketua partai oposisi, seseorang yang sama sekali tidak berkuasa. Jadi ini juga menunjukkan bahwa dia cukup membuka diri, dan sekaligus memperlihatkan bahwa Tiongkok bisa dibilang punya partai yang lebih disukai untuk diajak bekerja sama. Menurut Anda, apa yang hal ini tunjukkan tentang sisi Tiongkok daratan? Tentang bagaimana mereka sekarang mendekati Taiwan. Menurut saya, sudah sangat jelas bahwa sejak tahun 2016,
semua perjanjian yang ditandatangani antara pemerintahan Ma Ying-jeou dan Tiongkok Daratan, 23 perjanjian itu, hampir semuanya berhenti berfungsi atau masuk masa jeda. Jadi, dengan hubungan yang sangat dingin di seberang Selat Taiwan dan hampir tidak ada komunikasi lewat saluran resmi, situasinya sekarang jadi sangat berbahaya. Karena kita sekarang berada dalam narasi barat yang menggambarkan Taiwan sebagai tempat yang benar-benar berbahaya. Anda mungkin masih ingat di halaman depan media mereka menulis bahwa ini adalah tempat paling berbahaya di dunia. Mereka terus mengatakan bahwa sebelum tahun 2027, Tiongkok Daratan akan mengambil alih Taiwan secara militer. Mereka juga bilang kita harus mempersenjatai diri seperti landak atau selat Taiwan akan terbakar. Maksudnya, penuhi ranjau dan menjadi lautan api. Jadi, semua ini adalah latar belakang kenapa hal itu terjadi dan kenapa hal itu begitu penting. Karena pada tahun 2005, untuk pertama kalinya Partai Progresif Demokratik mengambil alih jabatan presiden. Dan saat itu juga Chen Shui-bian mulai melepaskan diri dari pagar pembatas lama kita dan benar-benar mulai mendorong gagasan kemerdekaan Taiwan. Jadi, di titik yang sangat krusial itu, Lien Chan membawa kami ke Tiongkok Daratan ketika kami membentuk bukan saluran belakang, tapi forum resmi antar partai. Ada 2 forum yang disepakati dan 1 diantaranya dijalankan. Kalau kita pakai istilah tradisional, dulu kita punya rel ketiga, yaitu para akademisi dan lembaga think tank. Lalu ada rel kedua, yaitu area dan staf yang ditunjuk pemerintah, yang diwakili oleh yayasan-yayasan di seberang Selat Taiwan. Nah, itu rel kedua. Pada saat Lien Chan pergi ke sana, tahun 2005, Rabbit Kerel 2,5, Room Zened Umatait. Dan itu perlahan berkembang pada masa pemerintahan Ma Ying-jeou menjadi rel pertama, yaitu hubungan langsung antar lembaga pemerintahan. Jadi, kita telah melalui proses bertahap, dari rel ketiga, yaitu hubungan antar masyarakat sipil, ke rel kedua, yaitu yayasan yang ditunjuk pemerintah, lalu ke rel 2,5, yaitu hubungan antar partai, dan akhirnya menjadi rel pertama, jalur utama negosiasi langsung. Penting untuk mengingat sejarah itu, karena negosiasi langsung tersebut 23 perjanjian, termasuk perjanjian kerangka ekonomi yang paling penting. Semua orang menyebutnya SCFA. Anda mungkin masih ingat, SCFA adalah perjanjian kerangka kerja paling penting antara kedua sisi Selat Taiwan. Perjanjian itu memberi banyak peluang bagi para pengusaha Taiwan di daratan Tiongkok. Jadi sekarang ini kita sudah nggak punya jalur ketiga, karena DPP tidak lagi memberikan visa masuk bagi para akademisi dari Tiongkok Daratan. Dan faktanya, saya katakan ini dengan penuh tanggung jawab, mereka juga tidak mendorong para dosen dari universitas besar untuk berkunjung ke Tiongkok Daratan, bahkan untuk menghadiri forum atau kegiatan think tank. Jadi jalur ketiga itu bisa dibilang sudah mati. Lalu jalur kedua yaitu ARATS dan SEF. 2 lembaga itu sama sekali tidak berkomunikasi. Dan tentu saja, jalur pertama yaitu hubungan antar pemerintah juga tidak ada. Artinya kita sekarang dalam situasi yang sangat berbahaya. Dunia mungkin berpikir kita tidak akan sampai pada perang. Tapi semua saluran komunikasi lama, dialog lama, dan niat baik yang dulu ada, sekarang makin hilang. Jadi, kunjungan Zheng Liwen kali ini, menurut saya, sama pentingnya dengan kunjungan tahun 2005. Bahkan mungkin sedikit lebih berarti dibanding perjalanan Ma Ying-jeou baru-baru ini ke Tiongkok Daratan untuk membuka kembali kunjungan mahasiswa muda dan pertukaran antar warga. Zheng Liwen datang atas undangan antar partai, dan dia disambut dengan sangat serius oleh Xi Jinping sebagai pemimpin partai. Cara dia membawa diri dan cara Xi Jinping memperlakukannya memberinya posisi khusus untuk berbicara kepada masyarakat di Taiwan. Karena biasanya orang akan bilang, kamu kan cuma oposisi, kamu nggak punya mandat. Tapi ketika dia pulang, dia membawa janji bahwa dia membawa pulang sebuah peluang, sebuah jendela menuju perdamaian. Dan itu benar-benar sangat penting. Yeah, that's a very big one actually. I mean Ya, itu hal yang cukup besar sebenarnya. Maksud saya, niat baik yang ditunjukkan kedua pihak di sini luar biasa. Dan saya sendiri tidak tahu soal itu sebelumnya.
Tapi tentu saja, ini kesempatan besar bagi KMT untuk punya jalur langsung ke CPC. Jadi ini hubungan antar partai, bukan antar negara. Nah, tadi Anda bilang bahwa Tiongkok, maksudnya daratan, memberikan 10 kerangka perjanjian, kurang lebih begitu. Jadi karena ini hubungan antar partai, berarti tidak ada kaitannya dengan pemerintah ROC di Taiwan, kan? Jadi apakah ini 10 tindakan sepihak? Maksudnya, apakah daratan Tiongkok hanya bilang, oke, ini kami berikan, kalian bisa ambil mulai sekarang, dan kami tidak meminta apapun sebagai imbalan dari pemerintah kalian, begitu? Ya, mereka mengumumkan 10 langkah, semuanya langkah yang bagus. Misalnya yang pertama adalah melanjutkan kembali rute penerbangan langsung. Karena mungkin kamu masih ingat waktu COVID dulu, banyak rute yang berhenti beroperasi. Jadi kalau saya mau pergi ke beberapa kota, itu susah sekali. Saya harus ke Shanghai dulu, lalu naik kereta cepat, dan seterusnya. Jadi langkah pertama adalah agar pemerintah di kedua sisi Selat Taiwan membicarakan soal pembukaan kembali rute penerbangan langsung. Lalu ada satu lagi, yaitu mengizinkan wisatawan dari Shanghai dan Provinsi Fujian datang ke Taiwan. Saya ambil 2 contoh ini saja. 2 hal ini saja sudah butuh banyak langkah dari pemerintah, kan? Harus mengeluarkan visa masuk, menyetujui rute penerbangan, dan sebagainya. Tapi waktu Partai Progresif Demokratik bicara ke masyarakat, yang terbilang bahwa Tiongkok di daratan cuma sedang memberi umpan manis untuk kita. Tapi di sisi lain kita masih punya sekitar 5 juta orang, lebih dari 4 juta warga Taiwan yang setiap tahun pergi ke Tiongkok. Jadi banyak orang yang mengalami kesulitan, kesusahan untuk mencapai kota yang mereka tuju. Nah, 2 langkah ini misalnya diumumkan oleh pihak Tiongkok daratan. Setelah itu, mereka secara resmi mengajukan permintaan kepada mitra mereka di Taiwan, yaitu pemerintah yang dipimpin oleh DPP, untuk menanyakan apakah kalian mau menerima tawaran ini dan bekerja sama dengan kami dalam hal bagaimana kita bisa memulihkan rute penerbangan langsung dan bagaimana mempermudah kunjungan dari Shanghai dan Provinsi Fujian ke Taiwan. Jadi, begitulah cara mereka melakukannya. Mereka membuat pengumuman dengan mengatakan, atas dasar niat baik kami ingin melakukan ini. Lalu mereka mengirim permintaan resmi ke pemerintah DPP saat ini. Dengan pesan, apa kalian mau menerima ini sebagai uji kami dan melihat bagaimana step kami. Apakah kita sudah punya informasi? Apakah pemerintah DPP benar-benar menanggapi tawaran dari Tiongkok itu? DPP masih menganggap ini seperti racun yang dibungkus gula. Jadi, mereka terus memperingatkan masyarakat lewat berbagai saluran komunikasi, seperti lewat KOL di media sosial mereka, atau lewat para legislator mereka saat ini. Oke, lalu 8 langkah lainnya itu. Apakah ada hal lain yang menurut Anda benar-benar penting dan bisa membuat hidup masyarakat di pulau maupun di daratan jadi lebih baik? Hampir semua hal ini akan sangat menguntungkan bagi Taiwan. Misalnya, mereka akan membuka kembali pasar pertanian dan perikanan untuk Tiongkok. Lalu mereka juga menyebut tentang Kinmen, sebuah pulau kecil di luar Xiamen yang sudah lama punya peran penting. Mereka bilang, kita bisa membicarakan soal hubungan langsung dalam hal pasokan air, listrik, bahkan kemungkinan membangun jembatan yang menghubungkan keduanya. Jadi mereka sudah mengirim banyak usulan yang sangat menarik, tentu dengan asumsi bahwa kedua sisi Selat Taiwan akan saling mendekat, bukan bergerak ke arah gerakan separatis Taiwan. Nah, inilah 2 dasar yang kembali ditegaskan oleh Cheng Liwen. Pertama, konsensus tahun 92 yaitu satu Tiongkok, dan kedua, posisi kuat Partai KMT yang menolak kemerdekaan Taiwan. 2 hal inilah yang menjadi landasan politik dari 10 langkah yang mereka ajukan. Boleh kita bahas itu ya? Jadi hal yang disepakati oleh KMT pada dasarnya adalah posisi konsensus 92. Mereka mendukung kerangka satu Tiongkok, dan Taiwan dianggap bagian dari itu. Tapi mereka tidak akan menentukan siapa yang sebenarnya menjadi pemerintah. Lalu satu hal lagi, apa tadi yang kamu bilang soal hal satunya?
Menafenir Gersu Kemertia di Taiwan. Against an independence movement. Menentang gerakan kemerdekaan. Jadi mereka tidak akan, KMT akan tetap menentang gerakan kemerdekaan, dan KMT berkomitmen untuk menjalankan kampanye pemilu 2028 berdasarkan dua prinsip itu. 28 election campaign. And the one that's coming up is 2026. Dan yang akan datang itu tahun 2026. Jadi memang ada sedikit gejolak karena beberapa calon yang maju di pemilihan lokal 2026 merasa mereka tidak ingin menjalankan kampanye dengan isu yang terlalu sensitif secara politik. Mereka lebih memilih bicara soal hal-hal seperti bagaimana cara meningkatkan ekonomi daerah, memberi masyarakat peluang yang lebih baik, pendidikan yang bagus, susu untuk anak-anak sekolah. Maksud saya, isu-isu yang biasanya muncul di pemilihan itu. Yeah, this year is going to be local election. Tahun ini akan ada pemilihan lokal. Jadi maksudnya ini tentang wali kota, gubernur, dan sebagainya yang akan maju lagi dalam pemilihan. Mereka tentu ingin membahas isu-isu lokal. Tapi sekarang, KMT seolah-olah menarik semua orang ke dalam agenda itu. Bukan begitu? Onto that agenda, aren't they? Correct. The local election is November 28th. Betul, pemilihan lokal akan diadakan pada tanggal 28 November. Jadi beberapa calon lokal mulai agak ragu terhadap platform partai secara keseluruhan. Karena tentu saja dalam pemilu, kita maju dengan platform partai, dengan isu-isu yang diusung, dan juga dengan para kandidatnya. Tiga hal ini adalah lapisan utama dalam sebuah kampanye. Mereka merasa kalau kampanye dibuat terlalu ideologis, maka DPP akan punya peluang untuk menggerakkan para pendukung kuat mereka. Pendukung garis hijau yang fanatik biasanya mudah digerakkan oleh isu-isu ideologis seperti ini. Karena itu mereka tidak ingin menjadikan hal ini sebagai fokus kampanye. Tapi kalau kita lihat dari pemilihan wali kota dan gubernur di masa lalu, sebenarnya KMT justru menang di sebagian besar pemilihan itu dari tahun ke tahun. Dan juga mereka masih memegang persentase dukungan yang sangat kuat. Misalnya dalam pemilu terakhir tahun 2022, KMT atau Kubu Pan Biru memenangkan 14 pemilihan. Kalau ditambah dengan Kubu Putih, totalnya jadi 15. Sementara DPP hanya menang di 5. Jadi ada perbedaan yang sangat besar antara kekuatan DPP dan KMT dalam pemilihan lokal. Tapi di daerah-daerah itu, misalnya di Kaohsiung dan beberapa tempat lain, para kandidat DPP di 5 daerah tersebut merasa mereka bisa kalah atau setidaknya kehilangan sebagian peluang dan keunggulan mereka kalau kampanye yang sangat ideologis dijalankan dengan sengit. Okay, so there's still a tightrope to Oke, jadi masih ada jalan yang harus dilalui dengan hati-hati tahun ini, dan juga sampai 2028 nanti. Tapi, apakah Anda sudah mendengar dari rekan-rekan Anda di DPP? Karena di satu sisi memang KMT dan DPP sering menggambarkan satu sama lain sebagai dua kutub yang berlawanan. Tapi, setelah beberapa kali saya berkunjung ke Taiwan, terutama saat bertemu para anggota legislatif, saya melihat mereka sebenarnya makan bersama, minum bersama. Jadi suasananya tidak seberacun yang terlihat di panggung politik. Dan saya tahu dari teman-teman saya di Taiwan yang dekat dengan DPP, mereka memang tidak mendukung apa yang dilakukan KMT. Tapi di balik layar, mereka bilang, ya bagus juga kalau KMT membangun hubungan yang baik dengan Tiongkok Daratan, karena itu bisa membantu menjaga keseimbangan. Jadi apakah Anda mendengar dari rekan-rekan DPP, bagaimana mereka melihat hal ini? Dan apa ada pandangan positif terhadap KMT Snowden? positive views also about the KMT approach toward the mainland. Well, the positive view will be silent. Nah, pandangan yang positif biasanya diam saja. Yang terdengar, yang paling keras suaranya, adalah mereka yang berhadapan secara ideologis. Karena sekarang kita sedang memperdebatkan soal pengadaan militer dari Amerika Serikat. Jadi kalau kita mau membeli senjata Amerika senilai 400 miliar dolar, tentu saja itu didasarkan pada anggapan adanya ancaman besar dari Tiongkok Daratan. Tapi kalau kita membuka dialog langsung dan punya kesempatan untuk saling berbicara, bagaimana bisa terus menggambarkan situasinya seolah-olah kita dalam bahaya besar dan harus mengeluarkan atau mengikat dana sebesar itu, padahal kita bahkan belum tahu pasti apa yang akan dijual Amerika kepada kita. Jadi ketika mereka memperdebatkan undang-undang pengadaan militer,
sisi positifnya justru tidak dibicarakan. Bahkan mereka yang percaya bahwa komunikasi lebih banyak dan dialog yang lebih luas, baik untuk stabilitas lintas selat pun, saat ini tidak menyuarakannya. Will not be vocalizing it at this point. But isn't the DPP like Tapi bukankah Partai Progresif Demokratik, ya pelan-pelan tapi pasti mulai merasa sangat curiga terhadap Amerika Serikat? Maksud saya, pertama-tama, Amerika kan semacam memaksa Taiwan untuk melepas TSMC, benar kan? Dan pada dasarnya memindahkan pabriknya ke Jepang dan juga ke Amerika Serikat. Ya, itu kelihatannya bukan pertanda baik. Di sisi lain, perang dengan Iran. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat siap mengorbankan sekutu manapun dan sebenarnya tidak mampu melindungi mereka? Sekarang kita sudah masuk bulan kedua perang itu. Bagaimana hal itu memengaruhi perhitungan strategis orang-orang di sekitar Anda? Bukankah agak mengejutkan bagi Taiwan bahwa Amerika Serikat ternyata tidak mampu membela negara-negara Teluk? not able to defend the Gulf states? Well, I think Lai Ching-te is not willing Menurut to saya, say Lai Ching-te tidak so mau there mengakuinya. is no Jadi way tidak ada out. jalan keluar. DPP is deeply Partai committed Progresif to Demokratik the atau narrative DPP that sangat terikat pada narasi bahwa kalau kita berada dalam bahaya, Amerika Serikat akan datang dan membela kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah menaikkan anggaran militer dan menampilkan seolah-olah kita punya aliansi yang lebih kuat dengan Amerika Serikat. Padahal sebenarnya tidak ada aliansi militer dengan Amerika Serikat. Dan dengan Takayoshi di pihak mereka, tentu saja itu menambah satu narasi lagi yang tidak dijual DPP kepada rakyat Taiwan, yaitu bukan hanya Amerika Serikat yang akan membantu kita, tapi juga lewat Jepang. Jadi kalau kita ingat, hal yang paling penting sejak tahun lalu adalah apakah Jepang akan menjadi bagian dari kemungkinan konfrontasi di Selat Taiwan. Of the potential confrontation across Taiwan Straits. So this is the new DPP narrative, and I think they feel that. Jadi inilah narasi baru dari DPP, dan saya rasa mereka merasa tidak punya jalan keluar. Apa yang Anda katakan tadi benar sekali. TSMC dipaksa untuk pergi ke Amerika Serikat, termasuk membuat komitmen investasi yang sangat besar dalam jumlah dolar di sana. Dan komitmen dolar kita bahkan lebih tinggi daripada Jepang. Sekarang Taiwan dipaksa bukan hanya menerima usus babi, tapi juga kentang yang bisa saja berisiko bagi kesehatan masyarakat. Sekarang mereka memaksa kita untuk menerima kentang yang sudah bertunas selama pengiriman. Dan DPP malah mengatakan kepada kita, kalau kita potong saja bagian yang ada tunasnya, kentangnya masih bisa dimakan. Bisa dibayangkan betapa sulitnya situasi ini, sampai orang-orang mulai bertanya, kenapa kita terus mengalah dan menerima begitu saja setiap permintaan dari Amerika Serikat. De Python Merbakonsestros and Sestas and Capfor, thou Sawag Teen Tariff Office Can Grossing. Ya, itu masih terus dibahas dan mereka terus menambahkan istilah baru, syarat baru. Dan soal kentang itu yang paling baru saja terjadi minggu lalu. Sekarang keadaannya benar-benar gila. Tapi pemerintah DPP dan yang lain masih saja bilang, enggak, ini bagus buat kita. Seolah-olah kentang busuk itu bagus buat kita. Mengambil alih industri semikonduktor, kita dianggap bagus buat kita. Menjadikan kita seperti Ukraina di masa depan, tempat Amerika Serikat berperang lewat proksi melawan Tiongkok, juga katanya bagus buat kita. Dan yang paling hebat, katanya, kita akan tenggelam bersama Jepang. Ini. Apakah itu narasinya? Kita akan makin dekat dengan Jepang lewat semua langkah ini. Nah, itulah kenapa pertanyaan pertama kamu tadi sangat tepat. Maksudnya begini, ketika DPP menolak untuk sedikit pun bergeser atau meninjau ulang posisinya dalam langkah-langkah yang luar biasa ini, kita perlu punya saluran lain. Kita butuh jalur belakang. Kita butuh komunikasi langsung di luar pemerintahan DPP. Kalau tidak, nasib kita akan sepenuhnya ada di tangan pihak lain yang sebenarnya bukan pemangku kepentingan sejati. Lihat saja Iran, misalnya. Amerika Serikat sedang berperang di tempat yang jauh. Bagi mereka, tidak ada rasa sakit, tidak ada darah, tidak ada ledakan, tidak ada kota yang hancur karena mereka berperang dari kejauhan. Dan bagi Amerika Serikat serta Jepang saat ini, potensi konfrontasi itu juga masih sangat jauh dari mereka. Kalau sesuatu terjadi,
And again, maybe just to ask you about Iran. Sekali lagi, mungkin saya mau tanya soal Iran. Gimana perang Iran itu digambarkan di Taiwan sekarang ini, di media massa dan sebagainya, dari yang kamu lihat? Gimana orang-orang memandang hal itu? Karena di Jepang, saya lihat ada perbedaan yang cukup besar, bukan ambivalen, tapi jauh lebih sedikit muatan ideologinya dibandingkan yang kita lihat di Eropa atau di Amerika Serikat misalnya. Media Jepang memberitakan apa yang terjadi, lalu berhenti di situ. Mikapan marinduosmoin interface that strekangsh des konteks flikta. Sesuai jos kiniha itafoing. Mutasi Taiwan. In the West, how is it in Taiwan? Well, this is something that I would give Taiwan media credit. Nah, ini hal yang menurut saya patut diberi apresiasi untuk media Taiwan. Sejak perang pecah, sebagian besar media di Taiwan menggambarkannya sebagai tindakan agresi terhadap Iran oleh Amerika Serikat dan Israel. Mereka melaporkan secara rinci, langkah demi langkah tentang apa yang terjadi. Jadi masyarakat bisa lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi di Iran. Tentu saja, sebagian besar media masih punya kecenderungan ideologis. Beberapa di antaranya masih menggambarkan Iran sebagai kekaisaran jahat dan terus mengadopsi narasi Israel bahwa sejak 7 Oktober Israel berada dalam bahaya dan harus membela diri. Jadi bahkan tindakan di Lebanon Selatan dan kehancuran besar yang terjadi di Iran pun dibingkai seolah-olah sebagai bentuk pertahanan diri. Jadi bisa dibilang media Taiwan cukup banyak menyoroti berbagai tindakan dalam perang ini. Kadang mereka memang berpihak pada Israel, tapi ada juga yang berpihak pada Iran. Karena Iran sendiri tidak minta perang ini. Ini perang yang dipilih, bukan dipaksakan. Saya rasa media Amerika Serikat sekarang makin jelas melihat bahwa tidak ada bahaya langsung yang buat Amerika harus ikut campur. Tidak ada dasar di Pasal 2 Piagam PBB, juga tidak di Pasal 51. Bahkan soal pembatasan di dalam negeri yang sedang dibahas sekarang, itu pun tidak masuk ke aturan atau ketentuan apapun yang kita kenal, bahkan dari UNCLOS. Jadi, pembahasan di Taiwan saat ini memang lebih seimbang, tapi masih terasa jauh. Tidak ada yang benar-benar membicarakan ketika Amerika memutuskan bertindak sepihak seperti ini, apa dampaknya bagi dunia. Dan bagian itu belum banyak dikritisi atau dianalisis. Right. Okay. So it just adds again to. Baik. Oke. Jadi hal ini sekali lagi menambah kecurigaan yang memang seharusnya kita miliki terhadap niat Amerika Serikat dalam urusan perang. Dan ya, sayangnya orang-orang di Washington sudah lama membicarakan soal kemungkinan perang ketiga. Harapannya, tentu saja, perang itu akan terjadi di Taiwan atau melibatkan Taiwan dan Tiongkok. Lalu ada tenggat waktu ini, tenggat yang sepenuhnya buatan, tahun 2027 yang sering disebut-sebut. Sekarang, bagaimana pandangan terhadap hal itu? Maksud saya, di lingkungan Anda, di kalangan keamanan dan sebagainya. Menurut Anda, apakah ada tanda-tanda bahaya nyata dari Tiongkok terhadap pulau itu dalam setahun ke depan? Nah, itulah tepatnya alasan kenapa Zhang Liwen harus pergi sekarang. Itulah juga kenapa kita butuh pagar pengaman, kita butuh jalur belakang, kita butuh saluran komunikasi, karena narasi dan strategi dari Barat sedang menempatkan kita di zona perang yang sangat berbahaya di tahun 2027. Dan sekarang sudah tahun 2026. Kita nggak bisa memperlakukan situasi ini seolah-olah semuanya berjalan seperti biasa. Kita harus melakukan segala yang bisa kita lakukan. Pemerintah bilang mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketahanan Taiwan. Tapi Taiwan itu pulau yang sangat kecil. Penduduknya 23 juta orang, tapi luas daratannya sangat terbatas. Infrastruktur kita juga cukup rapuh. Coba lihat saja soal energi, LNG, dan berbagai isu lain yang terkait. Kita memang sangat rentan kalau terjadi konflik besar antara Tiongkok dan Taiwan. Tapi pemerintah berusaha meyakinkan masyarakat bahwa kita sedang membangun ketahanan dan bahwa kita perlu membangun pertahanan rakyat semesta. Artinya, rakyat harus ikut maju ke depan untuk membela pulau-pulau kita dan seterusnya. Jadi,
Meskipun ada narasi yang mengatakan Taiwan harus mempersiapkan diri untuk perang, sejauh ini kita belum menerima sinyal apapun dari Tiongkok Daratan bahwa mereka akan secara sukarela mengambil alih Taiwan dengan kekuatan militer. Sama seperti ketika Israel menuduh Iran berusaha menghancurkan Israel, padahal tidak ada bukti nyata bahwa Iran berencana menghancurkan Israel, kecuali atau sampai Israel sendiri memutuskan untuk menghancurkan Iran. Bukan begitu? Jadi di Taiwan, kita sebenarnya tidak punya bukti nyata atau informasi intelijen bahwa Tiongkok berencana menyerang kita secara militer. Tapi pemerintah tampaknya mendorong semua orang ke arah itu. Kita harus sangat-sangat berhati-hati, karena kalau sampai ada deklarasi resmi kemerdekaan Taiwan, atau ada intervensi langsung dari pihak asing dalam situasi lintas selat, itu bisa masuk ke dalam kondisi yang diatur oleh Undang-Undang Anti-Sekesi yang memungkinkan penggunaan kekuatan militer terhadap Taiwan. Jadi kita benar-benar harus sangat waspada, bukan hanya soal langkah-langkah yang diambil, tapi juga soal pesan yang kita sampaikan. Pesan apa yang sebenarnya kita kirim ke Tiongkok Daratan? Apa Taiwan berusaha menjaga perdamaian atau justru memancing perang? Dan itu sangat penting. Ya, betul sekali. Dan perlu diulang lagi bahwa bahkan sampai sekarang, setelah 6 atau 7 minggu perang, Iran tidak menuntut penghancuran Israel sebagai salah satu tujuan perang. Mereka tidak menuntut pembubaran Israel. Mereka memang tidak mengakuinya dan menyebutnya sebagai entitas Zionis. Tapi mereka tidak menuntut agar Israel dibubarkan dan Palestina dibentuk atau semacamnya. Itu bukan bagian dari tuntutan mereka. Sama halnya dengan Tiongkok. Tuntutannya bukan agar Taiwan diserap sepenuhnya atau semacam itu. Yang mereka tuntut sebenarnya adalah adanya bentuk reunifikasi. Nah, apa yang dimaksud dengan reunifikasi itu? Itulah yang masih diperdebatkan. Jadi pertanyaan saya begini, apakah sekarang kita punya konsep baru atau sesuatu yang muncul setelah kunjungan ini? Karena selama ini, Tiongkok terus mengatakan kepada Taiwan, satu negara, dua sistem. Lalu Taiwan menjawab, lihat saja Hong Kong, itu tidak berjalan dengan baik. Jadi terima kasih, tapi mungkin bukan itu jalannya. Tapi Taiwan juga agak rumit dengan konsensus tahun 92. Mereka tidak benar-benar berkomitmen, tapi juga tidak pernah benar-benar menolaknya. Nah, apakah sekarang kita punya kerangka baru yang bisa menjembatani hal itu? Karena pada akhirnya, menurut saya, yang diinginkan daratan adalah integrasi politik yang memungkinkan masa depan negara Tiongkok tetap makmur. Jadi kalau kita ingin menghindari jalan menuju perang, kita harus punya alternatif di jalur menuju perdamaian. Kalau kita lihat dari sisi bahasa yang dipakai sekarang, Tiongkok Daratan tidak menggunakan istilah seperti penyatuan militer atau penyatuan damai dengan sembarangan. Tapi di sisi lain, Partai Progresif Demokratik atau DPP sekarang menggunakan istilah mempertahankan status quo sebagai cara untuk mengatakan bahwa mereka ingin tetap terpisah dari Tiongkok secara permanen. Padahal konsep awal dari mempertahankan status quo setidaknya berdasarkan jajak pendapat dari tahun 80-an sampai 90-an adalah menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Itulah yang dulu disebut status quo, kan? Sekarang, DPP sedang mengubah makna mempertahankan status quo menjadi bahwa kita akan tetap terpisah selamanya. Dan itulah status quo yang baru. Tapi kalau kita lihat dari sisi sejarah, di seberang Selat Taiwan itu sebenarnya masih ada perang saudara yang belum selesai. Tahun 1949 adalah masa perang saudara. Dan waktu itu pertempuran benar-benar panas terjadi di Jinmen. Sekitar 400.000 bom dijatuhkan di pulau kecil itu. Tapi sejak tahun 1958, kita tidak lagi mengalami konfrontasi militer langsung. Jadi ini situasi yang sangat unik. Masa yang sangat panjang, tanpa konfrontasi, tapi juga tanpa penyelesaian dari perang saudara itu. Sekarang saya sering memakai istilah ketidakfinalan politik. Artinya kedua pihak sama-sama mengklaim bahwa nantinya akan ada penyatuan akhir. Itu tertulis di konstitusi kedua belah pihak. Tapi untuk saat ini, kita masih berada di masa ketidakfinalan itu.
belum We sampai are ke in tahap the akhir. period of non-final. It's not there yet. So we can explore actually different Jadi kita opportunities sebenarnya and bisa different menjajaki models. berbagai Right peluang now dan in berbagai model. Taiwan, in the Sekarang ini political di arena, Taiwan, when di people dunia talk about politik, one country, two kalau system, orang they bicara say, okay, tentang it's China, satu it's Hong negara, Kong. dua sistem, But mereka Hong Kong langsung is bilang, kind of ya different. itu model Hong Hong Kong Kong. was a colony. Tapi Hong Kong itu Um, sama sekali it berbeda. says Hong Kong dulu to adalah England koloni, and diserahkan ke returned to Inggris, lalu China. dikembalikan So ke that's Tiongkok. an entirely Jadi different situasinya situation. benar-benar lain. It is Itu a adalah yang colony kembali ke Tiongkok. returning back to Karena China. itu, So model the China Tiongkok model, belum tentu it menentukan doesn't seperti apa necessarily model Taiwan define what the nantinya. Taiwan Model model Taiwan will bisa be. saja sangat Taiwan berbeda model dari can Hong be Kong. entirely different Dan from kalau kita Hong lihat Kong. contoh terbaru, And yaitu if you Hainan look at the Freeport, most recent yang juga Hainan merupakan Freeport, contoh satu negara which is dua sistem, another one di country, two sana system banyak examples. sistem dan struktur Hainan yang Freeport sedang has its ditulis dan a lot of dikodifikasi menjadi systems and undang-undang. structures being written, codified into law. So it has its unique laws defining Jadi, how that wilayah itu punya Freeport will undang-undang operate with the khusus outside yang world. mengatur So bagaimana now we Freeport at least tersebut have beroperasi three dengan dunia different luar. models of Sekarang what kita the sudah punya Freeport setidaknya system 3 model actually berbeda dari konsep satu speak negara, about dua the sistem, belum internal termasuk wilayah otonomi power internal yang dihuni oleh relations of the etnis minority minoritas Tionghoa. Chinese. So Jadi, without tanpa talking membahas about dulu kelompok minority minoritas di Chinese dalam Tiongkok within sendiri, China, Hong Kong, even Macau, dan Hong Kong, Hainan semuanya adalah contoh Macau, dari satu and negara dua Hainan sistem. are all one Karena itu, China, two Taiwan systems sebenarnya bisa belajar models. dari So Taiwan berbagai model actually satu can negara, learn dua from all sistem these ini one dengan China, tingkat two penerapan yang systems with berbeda-beda dan various mencoba degrees bereksperimen. and try to Setidaknya, kalau tidak mau membuat uji coba um, nyata, kita bisa if you menggunakan want to do kecerdasan a real buatan, sandbox, kita you bisa can do membuat AI pemodelan, dan mencoba melihat bagaimana modeling konsep and satu try to negara, see dua sistem how ini this bisa dirancang dan two-China, diterapkan untuk two-system Taiwan. could be designed and applied to Taiwan. I think we need to really give peaceful Saya pikir kita resolution perlu a benar-benar chance. memberi kesempatan And pada to penyelesaian do that, damai. we Dan untuk actually itu need to kita have perlu models punya and at contoh least atau setidaknya pathways jalur yang bisa to dicoba. say, okay, Misalnya, maybe we can oke, try this. mungkin kita And bisa if that coba cara doesn't ini. work, Kalau in ternyata the tidak berhasil, sandbox kita area, masih di tahap we can percobaan. always Kita bisa roll tarik back kembali dan and coba redo pendekatan lain. something. Kalau semua And upaya if sudah after dilakukan the dan tetap results tidak ada fail hasil, and maka not akan ada work, penyatuan secara paksa. then there will be a Tapi forced sebelum sampai ke titik unification. itu, But penyatuan before paksa that point, the pasti forced melibatkan unification tindak will militer definitely yang berarti akan involve ada korban dan military kerusakan action, and tambahan. there will Jadi sebelum involve sampai ke sana, kita masih casualties bisa and mencoba collateral berbagai damages. model lain, So berbagai until jalur that lain point, untuk we can melihat actually apakah try masih other ada models, peluang other bagi pathways perdamaian. to see if there are opportunities for peace. And they're being used. They're being tried out at the Dan moment. sekarang mereka sedang digunakan, sedang diuji coba kan? Saya terus berpikir begini, sebenarnya kita nggak selalu butuh sesuatu yang disetujui oleh kedua pihak, tapi cukup sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh keduanya ya kan? Sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Nah, dari situ kita punya kerangka yang mungkin bisa berjalan. Jadi yang kita lihat sekarang adalah bahwa kerangka kerja antar partai bisa menghasilkan sesuatu, baik dalam negosiasi, diskusi, maupun dampak politiknya. Jadi, ya, ada sesuatu di situ kan? Yeah, is Well, there anything I'll here? give you a for instance. In Jinmen, which is that Contohnya, little island, di Jinmen, when Jinmen pulau first kecil itu, proposed waktu Jinmen to have pertama direct kali links mengusulkan to untuk oil, punya the jalur small langsung, free mereka links, menyebutnya 3 meaning jalur people can kecil. travel from Artinya, Jinmen to orang bisa Xiamen bepergian using dari the ferry Jinmen ke boats. Xiamen dengan That kapal was feri. before we Itu could terjadi go sebelum kita bisa terbang directly langsung dari from Bandara Shenzhen Songshan ke to Bandara Shanghai Shanghai. Airport. Mereka They waktu do itu an menjalankan proyek experimental percobaan jalur kecil. small Jadi, link. yang disebut jalur kecil itu That's what they sebenarnya call program a small percontohan. link. Dalam program As a percontohan itu, pilot mereka harus program. menyelesaikan And in that semua pilot program, hambatan you need to resolve all the administratif. administrative Mereka juga harus hurdles. You memastikan need to bahwa make sure masing-masing that people pihak recognize saling each mengakui other's dokumen travel perjalanan. documents. Selain You itu, need to have berbagai perjanjian juga all harus kinds diterapkan di of tingkat lokal. agreements Jadi ketika being Kejinmen berhasil applied melakukannya, to a local itulah area. terobosan So pertama. when Jinmen did that, that was the first breakthrough. And then later on, when Jinmen had a serious Lalu issue with beberapa drought, waktu because kemudian, it's an ketika offshore Jinmen island, mengalami it's masalah in the serius karena ocean. kekeringan, So karena it pulau itu had berada di a lepas pantai, pipeline di from tengah mainland laut, China mereka to membangun Jinmen, pipa dari daratan providing Tiongkok ke water Jinmen to untuk Jinmen. menyalurkan That's air. another direct link, Itu adalah direct satu lagi water bentuk supply. koneksi langsung. Those are things Pasokan that air need to be langsung. tested Hal-hal out seperti itu in a bisa diuji pilot dulu lewat program program in a percontohan di small wilayah area. kecil. And once Setelah we kita finish selesai testing mengujinya, this out, dan and tidak without ada any yang disebut-sebut sebagai quote-unquote ancaman national terhadap security keamanan danger, nasional, then you barulah can bisa roll it out, diterapkan lebih expanding luas it ke to area a yang lebih besar. broader Jadi area menurut of saya, penting application. bagi kita untuk So I mulai think membahas it's hal-hal ini important dan for us menjalankan to start all program these percontohan
meskipun pemerintahan DPP saat ini tidak akan melakukannya. The
current DPP would not do that. When Jinmen did the first ferry boat Waktu travel, Jinmen pertama kali menjalankan was perjalanan during the kapal time feri of itu terjadi saat DPP pemerintahan DPP. and they didn't Mereka like sebenarnya it, tidak but they suka, still tetap allowed it to mengizinkannya. happen. Sekarang Lai Right Ching-te now, juga Lai tidak Ching-te suka dan didn't dia like tidak it, akan and he membiarkan hal itu wouldn't allow terjadi. this to happen. And as Saya such, sungguh because berharap of the 10 dengan measures 10 Mainland kebijakan China yang announced baru that they would diumumkan like oleh to Tiongkok benefit the daratan Taiwanese, yang katanya their ingin memberi government manfaat will bagi warga Taiwan, feel that pemerintah di look sini at the bisa melihat welfare bahwa of demi the people, kesejahteraan rakyat, perhaps mungkin they mereka will bisa open up a sedikit lebih little bit. terbuka. Try Mau it a mencoba little bit. sedikit. If Kalau tidak mau you mencoba, don't kita try, akan berjalan ke then arah we perang. will go Dan itulah yang down the sedang dijual path of DPP war, kepada and rakyat that's Taiwan. what Itu DPP jelas bukan hal is yang baik. selling to the people in Taiwan. That couldn't possibly be good. No, it can't. And I visited Kinmen. Nggak bisa, nggak mungkin. Dan kamu tahu, saya pernah berkunjung ke Kinmen tahun 2019. Saya masih ingat bagaimana orang-orang di sana bicara soal pipa air. Betapa penting dan berharganya hal itu. Dan kamu tahu, jaraknya cuma sekitar 3 mil atau 5 kilometer dari Xiamen. Dari sana, kamu benar-benar bisa melihat daratan utama Tiongkok. Intinya begini, daratan utama Tiongkok membiarkan Kinmen tetap sendiri. Mereka mengakui, oke, sampai di sini batasnya. It doesn't sit strong with Roshan. Where we stop, this is how we deal with each other. And isn't it in the context of Dan bukankah, dalam konteks Tiongkok, daratan Tiongkok, itu juga bisa jadi keuntungan. Maksud saya, ada kemungkinan untuk berurusan langsung dengan pemerintah daerah. Misalnya, Kinmen bisa mencoba berhubungan dengan Xiamen tanpa harus lewat Beijing. Karena saya perhatikan, di Tiongkok sendiri, provinsi dan ibu kota daerahnya itu cukup bangga dengan identitas masing-masing. Misalnya, orang Shanghai sering merasa lebih unggul dibanding daerah lain di daratan, kan? Jadi ada semacam kebanggaan lokal, rasa otonomi, dan keyakinan atas kemampuan mereka sendiri. Nah, apakah ini juga bisa jadi jalan ke depan? Seperti kerjasama antar kota atau antar provinsi? City to city or province to province kind of links. Yeah, this is by design. Because both Ya, ini memang dirancang seperti itu. Karena baik Kinmen maupun Mazu itu letaknya tepat di seberang Fuzhou, juga di luar provinsi Fujian. Semuanya memang diatur begitu supaya tidak terlihat seolah Republik Tiongkok berada di tingkat yang sama dengan Republik Rakyat Tiongkok. Tapi kalau kamu tidak mengakui bahwa Republik Tiongkok itu entitas yang berbeda, daratan Tiongkok tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah daerah mereka sendiri. Jadi, kenapa mereka harus bernegosiasi dengan orang-orang di Taiwan? Karena itu, mereka selalu menurunkannya ke level pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan pemerintah daerah, misalnya Shanghai dengan Taipei, atau Provinsi Fujian dengan Kinmen atau Xiamen, supaya bisa menghindari semua klaim rumit soal kedaulatan. Karena hal-hal seperti negara, kedaulatan, dan konstitusi masih dianggap tabu di daratan Tiongkok. Are still no-no in mainland China. And I think that's a really important Saya hurdle pikir for mainland itu China adalah to tantangan negotiate yang with sangat Taiwan. penting bagi Tiongkok daratan dalam bernegosiasi dengan Taiwan. Karena selama waktu yang sangat lama, mereka menolak mengakui Taiwan, menolak mengakui keberadaan Republik Tiongkok. Jadi, banyak orang di Tiongkok sebenarnya percaya bahwa Republik Tiongkok sudah berakhir pada tahun 1949, ketika Republik Rakyat Tiongkok didirikan. Kalau pembicaraannya hanya di dalam negeri, ya tidak masalah. Tapi kalau kita bicara soal penyelesaian hubungan lintas selat di masa depan, maka harus ada pihak-pihak yang duduk di meja perundingan. Seperti yang saya katakan, Beijing tidak akan bernegosiasi dengan Guangdong, tidak akan bernegosiasi dengan Henan, mereka akan bernegosiasi dengan Taiwan. Karena harus diakui kita punya dua yurisdiksi dan dua pemerintahan yang berbeda. Jadi, dalam arti tertentu, Tiongkok daratan harus mengakui Taiwan dan pemerintahan Republik Tiongkok agar masalah ini bisa dianggap sebagai urusan internal yang perlu diselesaikan. Ini adalah penyelesaian internal dari perang saudara, sebuah konflik yang belum tuntas. That's why I was wondering, about Xi Jinping. Itu sebabnya saya penasaran soal Xi Jinping yang bersedia bertemu dengan ketua partai Anda. Tentu saja, kalau itu pertemuan antar partai, kerangkanya memang berbeda. Tapi menarik juga, karena ini semacam bentuk konsesi yang besar, bukan? Lagi-lagi, ini seperti pengakuan. Ya sudah, saya akui bahwa Anda penting. Anda penting bagi saya, dan Anda punya hak untuk berdiri di sini bersama saya dan berjabat tangan. Jadi bukankah ini hal yang cukup besar bagi pihak daratan? Kind of a big thing for the mainland, isn't it?
I think he's very artful in sending this message. Saya rasa dia sangat lihai dalam menyampaikan pesan ini. Kamu tahu, sikap Chu Lilun dan cara dia diperlakukan itu berbeda dari siapapun di tingkat lokal, tanda kutip. Jadi kalau mereka bilang, oke, hanya ada satu Tiongkok, Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, selesai. Maka Chu Lilun tidak akan diperlakukan seperti ini. Chu Lilun diperlakukan seperti ini karena ada pengakuan bahwa kita masih punya perang saudara yang belum selesai. Dan kalau semuanya bisa dikembalikan ke konteks itu, maka tidak ada ruang untuk campur tangan internasional. Ini menjadi urusan para pemimpin di kedua sisi selat Taiwan untuk menyelesaikan urusan yang belum tuntas, untuk menutup tahap yang belum final. Jadi saya pikir Xi Jinping juga sangat lihai dalam menyampaikan pesan yang sangat halus ini, bahwa dia mengakui Chu Lilun sebagai calon mitra dalam masa depan kita. Dan masa depan itu adalah masa depan bersama bagi bangsa Tionghoa yang lebih besar. Very last question. Pertanyaan terakhir. Umpan balik yang sudah Anda dengar sejauh ini, baik dari orang-orang di dalam KMT maupun di luar KMT, apakah tanggapannya positif, negatif, atau campuran di Taiwan soal kunjungan ini? Secara keseluruhan, apakah kunjungan ini bisa dibilang berhasil? Was it overall a success? Menurut saya, situasinya sekarang jauh lebih positif dibanding sebelum dia berangkat. Sebelum dia pergi, banyak tudingan dan saling menyalahkan. Orang bilang, oke, kamu ke sana cuma untuk tunduk pada Xi Jinping, kamu menjual Taiwan, dan gak akan ada hal baik yang keluar dari kunjungan itu. Jadi waktu itu banyak sekali tuduhan. Tapi setelah dia pulang, dan terutama setelah Tiongkok mengumumkan 10 langkah itu, banyak orang mulai berpikir lebih tenang. Mereka mulai bertanya, mungkin ada cara lain untuk menyelesaikan perbedaan kita. Mungkin kita nggak harus menempuh jalan perang. Mungkin perang bisa dihindari. Mungkin juga kita sebaiknya nggak terburu-buru membeli semua perlengkapan militer itu, yang sebenarnya sangat sensitif sekarang, karena ada banyak lobby yang datang ke Taiwan, mendorong agar Taiwan cepat mengambil keputusan untuk membeli senjata dalam jumlah besar dari Amerika Serikat. Jadi kita masih berada di tepi jurang perang, sementara Chilesko Noshi mencari jalan menubis perdamaian. Jalan damai dan jembatan perdamaian adalah hal yang kita butuhkan, bukan lebih banyak alat perang. Ini sinyal yang sangat menggembirakan. Semoga saja ini terus berlanjut. Kita pasti akan membicarakannya lagi. Joanna, banyak orang ingin mengikuti kamu. Apakah ada tempat di mana kamu kadang mempublikasikan sesuatu, supaya orang bisa mencari kamu di sana? Ada seseorang yang pandat kanal YouTube dengan gunakan nama saya. Saya sama sekali tidak tahu siapa yang melakukannya. Tapi sebenarnya adalah publikasi saya di televisi dan hal-hal semacam itu. Di YouTube ada kanal bernama Dr. Joanna Lei. Jadi sebenarnya, kamu tidak menentang hal itu. Kamu justru mendorong semua orang untuk melihat Powa. Saya nggak tahu siapa yang bikin itu, tapi saya cek isinya. Ya, itu memang saya, bukan AI, bukan berita palsu. Baiklah, jadi Anda bisa menantikan itu, Joanna Lei. Kalau tidak, kita akan menghadirkan Joanna Lei yang asli di acara ini lagi dalam waktu dekat. Joanna, terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih Pascal, dan terima kasih juga untuk semua orang yang peduli pada Taiwan.